Baik ya, kita hari ini mencoba belajar mengenai semua konsep yang perlu Anda ketahui terlebih dahulu sebelum bisa melanjutkan belajar kependudukan ini. Minggu depan kita belajar teorinya, kemudian minggu teori dan bagaimana memperoleh data kalau tidak salah seperti itu. Baik, kita akan masuk ke pokok bahasan 1, konsep demografi, kependudukan, dan pembangunan. Jadi praktikumnya itu masih bahannya video minggu lalu, tapi secara teoritis konseptualnya baru dijelaskan hari ini. Jadi kita ada 7 sub pokok bahasan, ya pendahuluan, kemudian ada apa itu konsep demografi, konsep studi kependudukan, kemudian bagaimana analisis demografi dan kependudukan. Kemudian aras analisis demografi dan kependudukan, kemudian analisis kependudukan dan dengan pembangunan, dan kemudian mengukur keberhasilan pembangunan. Oke. Jadi mungkin kalau kita bicara kependudukan itu sebetulnya ya kita bicara diri kita sendiri ya, bahwa kita itu ya pasti anggota suatu populasi. Kita selalu ingat bahwa kita itu pasti punya identitas kakak ya, pasti anggota sebuah keluarga dan dibuktikan dengan kakak, dan kalau Anda sudah cukup umurnya itu ya, sudah cukup dewasa, maka akan mendapatkan, mungkin sekarang saya belum yakin lagi apa semua sekarang sudah mempunyai KTP gitu ya. Jadi pasti itu adalah identitas seseorang bahwa Anda adalah anggota suatu populasi gitu. Jadi kalau Anda nggak punya identitas ini, maka Anda perlu mencarinya gitu. Kecuali memang Anda sengaja menghilangkan identitas tersebut ya. Nah, sebetulnya faktor-faktor populasi atau kependudukan itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ya. Ya, dari mana kita tinggal, kemudian bagaimana kebutuhan dan jumlah barang dan jasa yang harus kita siapkan dan kita butuhkan gitu ya. Kemudian bagaimana para pemimpin negara-negara itu berfokus ya secara berbeda tergantung kepada komposisi penduduknya, dan biasanya di negara maju itu penduduknya itu sudah relatif tua ya, sehingga mereka berupaya untuk menyiapkan ya pelayanan kesehatan bagi penduduknya yang mulai menua. Nah, sebaliknya untuk negara-negara yang sedang berkembang atau belum berkembang itu masih banyak penduduk dalam usia muda, sehingga pemerintah di negara-negara tersebut berupaya menyiapkan kebutuhan untuk penduduk muda itu, misalkan sarana kesehatan, pendidikan, dan mungkin lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi penduduk itu ada setiap saat sebetulnya, dan sebenarnya menjadi bagian dari apa yang difikirkan oleh para pemimpin negara gitu. Nah, sebetulnya kondisi kependudukan itu mempengaruhi sejarah, dan sebaliknya peristiwa bersejarah mampu secara nyata mempengaruhi keadaan penduduk. Jadi misalkan peperangan itu pasti telah membunuh banyak pemuda dalam satu generasi. Ya. Jadi karena apa? Yang berperang itu adalah pemuda biasanya. Gitu ya. Jadi meskipun ya Anda kemudian juga bisa nanti kita diskusikan akibat ya dampak peperangan itu biasanya juga mempengaruhi semua penduduk, laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak gitu ya. Mungkin dia tidak terbunuh ya, tetapi mungkin harus mencari pengungsian ya, harus mengungsi atau harus mencari tempat yang aman untuk mereka bisa hidup gitu ya. Mereka tidak ikut perang ya, mungkin tidak meninggal dalam perang, tapi mungkin bisa meninggal di dalam proses menyelamatkan diri itu gitu ya. Nah, kemudian juga bahwa penemuan obat-obatan ya, kemampuan manusia untuk berpikir, untuk meningkatkan kesejahteraannya, antara lain adalah
cheating death ya. Jadi menipu kematian gitu, membuat bahwa kematian tidak mudah terjadi ya. Jadi itu adalah dengan melakukan penelitian di bidang kesehatan sehingga ditemukanlah obat-obatan yang bisa menyelamatkan nyawa ya, sehingga kita tidak harus selalu berada di dalam kenyataan bahwa setiap bayi yang lahir itu kemungkinan hidupnya itu mungkin kecil. Tapi sekarang dengan adanya obat-obatan, kemudian kemajuan teknologi kesehatan, itu kemungkinan kita akan hidup sampai angka harapan hidup yang ada itu jauh lebih besar. Nah, tapi kemudian juga bahwa kita juga bisa melihat bahwa perubahan kependudukan mungkin menjadi peringatan yang sedang terjadinya perubahan-perubahan pada hal lain yang penting. Misalkan ya, ini timbulnya penyakit-penyakit tertentu dan peningkatan tingkat kematian mungkin bertanda terjadinya kerusakan lingkungan. Ya, jadi misalkan banyak orang sakit kulit, ya banyak di sekitar yang baru saja kemarin ada webinar untuk membahas penggunaan sehingga akhirnya dilarang penggunaan merkuri untuk di penambangan emas tradisional gitu ya. Itu karena telah berakibat kurang baik, berakibat buruk ya kepada kesehatan penduduk gitu ya. Nah, kemudian para ahli demografi atau kependudukan itu berusaha mengetahui tingkat dan kecenderungan jumlah penduduk dan komponen-komponennya dan mencari penjelasan mengenai perubahan demografi dan implikasinya bagi masyarakat. Nah, kita ini dalam satu semester itu hanya akan mampu mempelajari saja gitu ya. Mungkin nggak akan ada yang jadi ahli demografi atau kependudukan. Ya kurang tahu ya nanti setelah Anda lulus barangkali Anda tertarik ya gitu ya. Tapi banyak ini juga menjadi suatu keahlian. Banyak ahli kependudukan sebetulnya. Jadi kita berupaya belajar nanti seperti apa sih penduduk kita, perubahannya seperti apa yang menyebabkan kematian dan sebagainya. Nah, ini kemarin kita sudah nonton video ini ya, kita tidak perlu menonton lagi. Nah, kemudian kita akan masuk kepada definisi dari demografi tersebut. Ini apa sih? Oke. Jadi demografi itu dalam bahasa Inggris demografi ya. Jadi kita hanya mengubah katanya saja dengan kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Merupakan studi ilmiah tentang penduduk manusia gitu ya. Jadi demografi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah demos ya, the people, dan graphein, description. Jadi demografi itu description of the people. Jadi gambaran penduduk, gambaran orang-orang. Nah, istilah demografi digunakan pertama kali oleh Achille Villard gitu ya. Dia mengatakan bahwa demografi adalah the mathematical knowledge of populations, their general movements, and their physical, civil, intellectual, and moral state. Ya, jadi apa sih gambaran? Jadi sebenarnya pengetahuan ya secara matematis tentang penduduk ya, gerakannya ya, kemudian situasi fisiknya gitu ya, situasi sipilnya, jadi status kewarganegaraan dan status sipil lah gitu ya, perkawinan dan sebagainya, pendidikan ya dan sebagainya gitu. Nah, PBB mendefinisikannya sebagai bahwa demografi adalah ilmu studi ilmiah terhadap penduduk manusia. Nah, ini yang diperhatikan terutama mengenai jumlah, struktur dan perkembangannya. Ya, jadi kita nanti paling yang akan kita pelajari adalah mempelajari perbedaan jumlah misalkan ya, jumlah penduduk, kemudian bagaimana strukturnya, berapa penduduk laki-laki, penduduk perempuan, desa kota dan seterusnya menurut pendidikan, pekerjaan gitu ya.
Dan perkembangannya adalah menghitung pertumbuhan penduduk, pertumbuhan fertilitas, kematian, dan sebagainya. Nah, jadi dalam makna sempit, demografi itu berarti demografi normal atau demografi murni. Ya, jadi kita hanya bicara angka-angka saja gitu, tanpa memperhatikan mengapa hal itu terjadi. Nah, banyak ahli juga yang lain gitu ya. Kalau tadi itu kan di PBB itu kan sebagai suatu lembaga ya, lembaga dunia gitu ya. Tapi para ahli sosiologi ini utamanya gitu ya, juga membuat definisi-definisi tersebut gitu ya. Misalkan ini Bock gitu ya, ada berapa ini? Ada Bock, ada Hauser dan Duncan, dan kemudian ada David dan Lucas gitu ya. Tapi mereka mengatakan bahwa Bock misalkan demografi adalah studi matematik dan statistik terhadap jumlah, komposisi, dan distribusi spasial dari penduduk manusia dan perubahan-perubahan dari aspek tersebut yang senantiasa terjadi sebagai akibat bekerjanya 5 proses gitu ya. Jadi juga sama dengan dengan demografi tadi, jumlah, komposisi, dan distribusi spasial dan perubahannya. Nah, kalau di PBB tadi bilang perkembangannya. Nah, perubahan itu ya selalu terjadi dan hanya ada akibat dari 5 proses. Ini menurut Bock ya, fertilitas, yaitu kelahiran, mortalitas, kematian, perkawinan, migrasi, itu perpindahan penduduk, dan mobilitas sosial. Nah, untuk ahli demografi ini karena mereka Bock itu ahli ilmu sosial, maka dia memasukkan perkawinan dan mobilitas sosial itu sebagai sebagai komponen sebagai situasi yang mengarah kepada terjadinya fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Gitu. Jadi perkawinan yang tinggi, perkawinan dalam usia muda dan seterusnya itu bisa mempengaruhi tingkat fertilitas. Artinya makin tinggi jumlah pasangan yang menikah, kemungkinan tingkat fertilitas akan semakin tinggi. Asumsinya semua orang punya anak setelah menikah. Makin muda perempuan yang menikah, kemungkinan tingkat kelahiran juga akan makin tinggi karena makin panjang waktu yang digunakan untuk melahirkan. Nah, dimasukkan di situ. Ya. Nah, kemudian meskipun belum tentu sehingga ini perlu suatu penelitian lagi. Nah, mobilitas sosial itu biasanya terkait dengan migrasi. Ya, migrasi ini biasanya orang itu pindah tempat ya, pindah misalnya dari desa pergi ke kota, dari dari luar Jawa ke Jawa, kemudian dari daerah yang terpencil ke daerah yang maju, itu upayanya adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau upah yang lebih baik sehingga mereka akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Nah, kehidupan yang lebih baik itulah yang disebut dengan mobilitas sosial. Jadi dua perkawinan itu akan bisa berpengaruh kepada tingkat fertilitas, sedangkan migrasi itu akan mengakibatkan mobilitas sosial, itu kata Bock gitu ya. Tapi tapi sebetulnya intinya adalah hanya 3 dari 5 itu, fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Nah, kemudian Duncan juga begitu. Hauser dan Duncan itu mengatakan bahwa demografi itu studi mengenai jumlah ya, selalu jumlah distribusi teritorial itu sama dengan distribusi spasial ya, istilah teritorial spasial itu sama. Jadi kalau kita bicara penduduk yang kita bahas itu hanyalah sebetulnya itu pindah antar tempat ya, antar tempat ya. Dan komposisi penduduk itu sama dengan struktur ya, komposisi penduduk ya. Jadi dan perubahan itu selalu ada. Nah, dia mengatakan bahwa perubahan itu bertalian dengan komponen-komponen yang menyebabkan perubahan yang bersangkutan yang dapat diidentifikasi sebagai natalitas. Nah, natalitas itu juga sama dengan fertilitas atau kelahiran. Mortalitas ya, kematian, gerak penduduk teritorial itu migrasi tadi. Migrasi teritorial, pindah tempat saja, dan mobilitas sosial, perubahan status. Jadi ini ikut dengan masih memasukkan mobilitas sosial gitu ya. Tapi sama dengan Bock tadi. Nah, di sini menurut catatan dari Hauser dan Duncan ya, bahwa komposisi penduduk tidak hanya mencakup karakteristik umur, seks, dan status perkawinan, tapi juga kesehatan dan pekerjaan.
Mobilitas sosial mencakup perubahan status melalui perkawinan atau migrasi. Ya, perkawinan itu juga bisa mengubah status sosial gitu. Nah, menurut David dan Lucas, ini yang terbaru ya tahun 95 gitu ya. Itu bahwa demografi adalah studi tentang penduduk manusia dan khususnya tentang kelahiran, perkawinan, kematian, dan migrasi. Mobilitas sosial tidak dimasukkan lagi, ya, tapi perkawinan masih diperhitungkan. Demografi meliputi studi ilmiah tentang ukuran distribusi geografi atau spasial dan komposisi penduduk dan bagaimana hal itu berubah setiap saat. Nah, tetap sama. Jadi ukuran jumlah ya, ukuran itu jumlah, kemudian distribusi geografi itu persebarannya, kemudian komposisinya dan bagaimana hal itu berubah. Nah, dari ketiga definisi tadi itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa perubahan penduduk dipengaruhi oleh variabel demografi, yaitu fertilitas atau kelahiran, di mana dia akan menambah fertilitas itu akan menambah jumlah penduduk. Mortalitas atau kematian itu akan mengurangi jumlah penduduk. Kemudian migrasi atau gerak penduduk teritorial atau spasial itu beda ya, dia bisa menambah jumlah penduduk di daerah tujuan atau mengurangi jumlah penduduk di daerah asal. Nah, misalkan migrasi dari Bogor dari Semarang misalkan ke Jakarta misalkan, maka penduduk Jakarta itu akan bertambah jumlahnya karena ada orang yang dari Semarang pindah ke Jakarta. Sebaliknya di Semarang penduduknya kurang karena ada yang pindah ke Jakarta. Jadi migrasi perubahannya harus dihitung dari mana, di mana dihitungnya, di daerah asal atau daerah tujuan. Tetapi fertilitas itu pasti menambah jumlah penduduk ya karena kelahiran, dan mortalitas itu pasti mengurangi jumlah penduduk ya karena kematian. Nah, proses perubahan karena ketiga faktor tersebut ya disebut proses demografi yang akan menghasilkan dinamika kependudukan. Seperti itu ya. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa ditulis di chat atau langsung nanti ditanyakan. Nah, apakah ada pertanyaan untuk demografi? Konsep demografi sudah tahu atau ragu-ragu atau tidak nyimak? Baiklah, saya teruskan dulu ya. Nah, yang ketiga, konsep yang ketiga adalah studi kependudukan atau kependudukan saja. Nah, ini adalah kependudukan dalam makna luas ya. Analisis demografi dan studi kependudukan. Jadi studi kependudukan itu adalah atau population study ini nggak usah ya bersumber dari bahasa Latin itu sebetulnya saya cari Latinnya apa belum ketemu gitu ya. Nah, studi kependudukan itu lebih luas dari demografi karena dalam memahami karakteristik penduduk di suatu wilayah, faktor-faktor non-demografis juga ikut dipertimbangkan, gitu ya. Ahli seperti Bock tadi membedakan kedua disiplin ilmu ini atas demografi formal atau formal demografi untuk ilmu demografi dan demografi sosial atau sosial demografi untuk studi kependudukan, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti misalkan kuis yang disebut sosial demografi adalah pilihannya demografi formal, demografi, studi kependudukan, studi demografi, maka pilihannya tentu studi kependudukan. Nah, kemudian apa definisinya sebetulnya? Menurut Tomlinson, gitu, studi kependudukan terdiri dari analisis-analisis yang bertujuan dan mencakup informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik dan perubahan-perubahannya. Menerangkan ya, jadi sebab-sebab perubahan dari faktor dasar tersebut dan menganalisis segala konsekuensi yang mungkin sekali terjadi di masa depan sebagai hasil perubahan-perubahan itu.
Nah, jadi untuk definisi kependudukan, maka studi demografi itu hanya mencapai tujuan pertama, yaitu menyiapkan informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik atau struktur, dan perubahan-perubahannya. Ya, tapi kita tidak bisa menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar tersebut. Ya, nanti kita akan tahu kalau analisis demografi sendiri ya. Nah, kemudian bagaimana akibatnya? Ya, menganalisis akibat dari data situasi kependudukan yang terjadi, yang ada itu dan konsekuensinya di masa depan. Nah, untuk menerangkan dan menganalisis data demografi yang kita miliki, maka kita perlu memahami variabel-variabel yang lain, ekonomi, kesehatan, ya, kemudian sosiologi, ya, sejarah tadi ya misalkan, ya, ekologi misalkan ya, lingkungan dan sebagainya. Maka kita akan menganalisis perubahan-perubahan penduduk itu dari data demografi tadi dengan faktor-faktor lain. Nah, itu dinamakan studi kependudukan. Nah, studi kependudukan itu bersifat interdisiplin karena ilmu demografi terkait dengan disiplin yang lain. Misalnya matematik, statistik, biologi, kedokteran, geografi, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Banyak ahli demografi mendapat keahlian lain terlebih dahulu sebelum menjadi ahli demografi. Jadi belum ada ya, setahu saya ya, belum ada prodi kependudukan untuk atau demografi untuk S1. Ya, belum ada ya, biasanya sudah S2 atau untuk S-doktoral. Karena biasanya untuk belajar demografi atau kependudukan itu harus punya keahlian yang lain terlebih dulu. Nah, umumnya itu yang terjadi adalah mereka yang ahli matematik atau statistik gitu ya, itu dia akan mengembangkan studi demografi karena untuk demografi itu akan memerlukan kemampuan untuk membuat prediksi ya berdasarkan statistik yang tersedia gitu ya. Nah, kemudian ahli biologi biasanya akan mempelajari tentang mortalitas karena mortalitas biasanya terkait dengan morbidity ya atau kesakitan. Kedokteran juga begitu ya. Nah, ahli geografi umumnya akan sosiologi atau ekonomi itu umumnya akan mengembangkan kajian mengenai migrasi gitu ya. Meskipun kemudian fertilitas itu biasanya juga ada ahli antropologi sebelumnya, sosiologi, ekonomi gitu ya. Jadi harus punya keahlian dulu tertentu untuk belajar di tingkat lanjut mengenai demografi dan kependudukan. Nah, jadi apa yang disebut dengan analisis demografi dan kependudukan? Ya, menurut Hauser dan Kamayer, analisis demografi merupakan analisis statistik terhadap tadi ya jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk serta komponen-komponennya dan komponen variasinya dan perubahannya. Sedangkan analisis kependudukan mempersoalkan hubungan antara variabel demografi dan variabel dari sistem lain. Nah, jadi ada dua tipe studi kependudukan, yaitu satu, mengambil variabel non-demografi sebagai variabel pengaruh dan variabel demografi sebagai variabel terpengaruh. Kemudian mengambil variabel demografis sebagai variabel pengaruh dan variabel non-demografis sebagai variabel terpengaruh. Nah, jadi ini contohnya aja langsung ya, Anda bisa membayangkan. Jadi contoh analisis demografi adalah jika jumlah wanita usia subur, ya usia subur itu adalah usia pada saat mulai menstruasi sampai menopause, ya karena itu akan menentukan kemampuan fertilitas, ya karena hanya seorang perempuan yang bisa melahirkan, maka fertilitas itu akan terkait dengan jumlah wanita usia subur. Kalau jumlahnya meningkat, apa pengaruhnya terhadap rate kelahiran di masa mendatang? Ya bukan sekarang ya, kelahiran itu pasti ada prosesnya, jadi di masa mendatang.
gitu. Itu analisis demografi sama sekali tidak membahas analisis di luar demografi. Cuman angka dalam data penduduk itu yang bisa para ahli demografi membuat prediksi bagaimana tingkat fertilitasnya di masa depan. Jadi sebetulnya secara simpel kalau jumlah yang melahirkan nambah, ya tentunya kelahiran akan nambah gitu ya. Jadi kalau jumlah wanita usia subur sekarang ternyata 100.000 misalkan, dapat dibayangkan tahun depan ya mungkin akan nambah 100.000 gitu. Ya, sekitar 100.000 gitu. Nah, itu ya kira-kira. Itu demografi, tidak ada mempertimbangkan yang lain ya. Jangan coba memasukkan tergantung pendidikan. Nah, kalau kita melihat pendidikan, melihat kemudian berapa tingkat pendapatannya, maka itu sudah masuk analisis kependudukan. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa pengaruh peningkatan pendidikan perempuan terhadap rate kelahiran? Nah, oleh karena ya pendidikan itu juga memerlukan waktu, maka artinya perempuan walaupun sudah masuk usia subur belum tentu dia melahirkan karena dia masih sekolah. Gitu. Nah, artinya apa? Pendidikan itu makin banyak perempuan yang sekolah tinggi, maka kelahiran mungkin bisa turun gitu. Karena tidak semua wanita dalam usia subur segera melahirkan karena dia menunda dulu untuk belajar. Itu kira-kira. Jadi itu sudah analisis kependudukan. Karena apa? Karena memasukkan variabel peningkatan penduduk perempuan. Gitu. Nah, analisis kependudukan 2 itu sebaliknya. Apa pengaruh struktur umur penduduk terhadap pola pemilihan suara dalam pemilu presiden misalkan. Nah, gini. Maksudnya adalah bahwa ini kalau yang pertama itu variabel dari sistem lain, yaitu peningkatan pendidikan perempuan, mempengaruhi faktor demografi, yaitu rate kelahiran. Tapi di analisis kependudukan yang kedua, itu bagaimana struktur umur itu sebagai variabel demografi, itu berpengaruh kepada pola pemilihan suara dalam pemilu presiden misalkan. Ini sudah digunakan oleh para tim sukses pada pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah tertentu lah, karena dengan asumsi bahwa pada umur-umur tertentu ya, pada golongan umur tertentu itu ada kecenderungan pemilihan terhadap kandidat ya dengan karakteristik tertentu misalkan. Jadi misalkan di Amerika misalkan ya ternyata ada kecenderungan bahwa kelompok usia lanjut gitu yang tua itu cenderung memilih partai yang konservatif misalkan. Tapi anak-anak muda lebih memilih partai yang demokrat misalkan, semacam itu gitu ya. Jadi mereka akan menggunakan ya pemahaman atas struktur umur yang dalam suatu wilayah ya itu untuk membuat kampanye. Jadi dia akan mengubah-ubah kampanyenya tergantung di mana mereka berada gitu ya, berada akan kampanye di wilayah apa. Nah, itu akan sudah juga menjadi kajian di dalam bagaimana umur voters gitu ya, para pemilih itu penting di dalam pola pemilihan suara. Nah, kira-kira seperti itu contohnya. Nah, aras analisis demografi dan kependudukan itu bisa dilakukan dari tingkat makro nasional ya, misalkan umumnya kita menggunakan data dari Biro Pusat Statistik ya, dari tingkat nasional itu misalkan berapa pertumbuhan penduduk Indonesia, nah itu level nasional. Perubahan dari setiap sensus penduduk misalkan. Kemudian kalau tiap provinsi misalkan untuk Jakarta misalkan atau Jawa Barat itu bagaimana? Nah, kemudian mikro itu analisis individu atau rumah tangga. Nah, ini biasanya banyak kajian yang terkait kependudukan, misalkan yang ada di KPM itu menggunakan analisis mikro, misalkan. Ya. Wilayah juga bisa membandingkan antara desa kota, kemudian secara regional, gitu ya, dibanding antara Asia, negara-negara
Timur Tengah ya dan sebagai Afrika gitu, atau kita menghitung secara global berapa sebetulnya pertumbuhan penduduk dunia dari waktu ke waktu. Nah, saya akan stop share dulu, menunggu Anda meresponsnya. Bentar di sini. Izin ke toilet, oke. Off cam. Mana nih yang nanya? Nggak ada. Kok nggak ada ya? Kok izinnya ke toilet semua di sini di chatnya? Nggak ada yang mau diskusi. Sudah tahu semua? Saya izin bertanya, Bu. Ya, oke. Siapa ini? Dinda. Oke, Dinda. Oke, silakan Dinda. Saya bertanya terkait istilah yang digunakan ya, Bu ya. Nah, itu kan tadi disebut untuk demografi formal biasanya kan dipasangkan atau lawan katanya tadi kan demografi sosial ya, Bu. Terus ada variabel demografi dipasangkan gitu sama variabel non demografi. Nah, pertanyaan saya, apakah demografi sosial ini sama kayak variabel non demografi, terus demografi formal sama kayak variabel demografi? Saya jadi agak bingung, Bu. Enggak. Variabel demografi itu 3, ya, diingat ya. Tadi kan makanya sebetulnya definisi tadi agak membingungkan, tapi Anda harus tahu ini pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Terima kasih Dinda. Jadi variabel demografi itu hanya 3. Ingat ya. Artinya apa? Perubahan penduduk itu hanya terjadi karena 3 perubahan ini. Fertilitas itu menyebabkan penambahan karena kelahiran, mortalitas ya karena kematian, dan apa coba satunya? Migrasi. Perpindahan karena migrasi. Bisa nambah di daerah tujuan, mengurangi di daerah asal. Ini namanya variabel demografi. Ini disebut variabel formal, demografi formal yang namanya kalau istilahnya kalau studi demografi itu ya ini mempelajari bagaimana perubahan-perubahan ini akan berpengaruh kepada penduduk secara keseluruhan. Jumlahnya tadi ya, definisi demografi jumlahnya seperti apa, struktur umurnya seperti apa, struktur atau komposisinya seperti apa, dan kemudian perubahannya gimana gitu. Dan barangkali distribusinya bagaimana. Ya, tapi distribusi itu biasanya tidak sudah masuk pada ada aspek non demografinya. Jadi cuman angka-angka itu gitu. Maka ahli demografi itu biasanya yang benar-benar demografi itu harus kuat di dalam matematika dan statistika. Banyak di teman-teman mungkin ya yang di statistika itu belajar tentang demografi itu, membuat proyeksi, membuat estimasi ya. Kan itu banyak ya. Kira-kira nanti penduduk Indonesia tahun 2050 sekian. Nah, itu atas hitungan mereka berdasarkan perubahan-perubahan dari variabel demografi. Gitu. Nah, kemudian bahwa kenyataannya angka-angka perubahan demografi itu yang pasti ada sebabnya dong. Gitu. Ya, ada sebabnya. Nah, ini harus dijelaskan oleh variabel yang lain. Gitu. Orang kenapa sih kok nggak mau punya anak misalkan? Free child itu kenapa nggak bisa dijelaskan dengan demografi? Adanya hanya bahwa terjadi penurunan fertilitas. Tapi kenapa ya terjadi penurunan fertilitas? Jumlah wanita usia subur banyak, terus meningkat karena kematian turun, kan gitu ya. Orang yang dulu lahir kemudian tetap hidup sampai seusia usia subur kan dia akan menyumbang pada kelahiran yang banyak kan sesuai dengan jumlahnya. Tapi kenapa ya fertilitas kok turun? Rupanya ada pengaruh bahwa mereka nggak mau punya anak, lebih suka berkarier, lebih suka entah apa banyak alasannya. Ya, alasan gara-gara saya tidak mau menambah jumlah penduduk, stres kepada lingkungan gitu misalkan. Terus saya nggak mau punya anak. Nah, itu kan nggak ada di demografi. Demografi itu cuma angka. Demografi itu description of people. Deskripsi angka-angka saja. Gitu, itu angka demografi. Itu yang kemudian membuat orang selalu berpikir bahwa demografi cuma angka-angka gitu ya. Anda jangan begitu. Angka tadi itu ada sebabnya. Nah, ketika kita menganalisis mengapa terjadi angka-angka semacam itu kita belajar studi kependudukan. Maka disebut sosial demografi. Variabelnya apa? Sosial demografi itu variabel demografi plus variabel di luar demografi.
Gitu, Dinda. Jadi tidak ya jadi variabel demografi itu 3 doang. 3 doang. Jadi aku ngomongnya medsos gitu ya. 3 saja gitu ya. Fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Sudah cuman ini gitu loh. Ya, nggak ada yang membuat penduduk bertambah itu apa sebab? Coba. Penduduk nambah itu karena apa? Selain kelahiran atau orang migrasi masuk. Nggak ada kan? Apa coba? Orang bilang, oh, aduh Bu, mungkin dia turun dari langit. Ya, itu migrasi dari langit istilahnya, kan gitu ya. Orang dari langit bermigrasi ke bumi gitu. Ada bahwa penambahan karena migrasi masuk dan fertilitas. Itu pasti nambah. Nah, yang mengurangi itu pasti kematian. Tidak ada hal lain yang bisa mengurangi penduduk selain mati. Gitu. Atau dia pindah ke tempat lain kalau lokal gitu. Nah, sekarang untuk memahami demografi ini kira-kira. Penduduk bumi itu dipengaruhi oleh variabel apa jumlahnya? Bumi ya, bumi. Total penduduk bumi ini ya, dunia yang kita sebut itu dipengaruhi oleh variabel apa? Fertilitas, mortalitas, migrasi, atau fertilitas dan mortalitas dan migrasi, atau apa? Coba. Untuk agar Anda tahu, untuk memastikan ya paham tidak Anda tentang perubahan tentang definisi demografi, ini bicara jumlah saja. Fertilitas dan migrasi bukan Bu? Gimana kamu jelasin Dea? Migrasi dari mana kalau penduduk bumi? Oh iya, berarti fertilitas aja ya Bu, soalnya migrasi kan hanya perpindahan. Ya, masuk migrasi, masuk fertilitas saja. Kan penduduk mortalitas bumi. ya Bu. Fertilitas dan mortalitas. Fertilitas dan mortalitas. Iya, fertilitas dan mortalitas dia. 2 hal itu, karena cuma nambah dan kurang kan. Kelahiran pasti ada yang mati dong, karena Anda tahu bahwa manusia itu hidup untuk apa? Kalian hidup untuk apa? Untuk mati suatu saat. Nggak ada yang penduduk itu nggak mati gitu ya, pasti. Maka itulah yang berpengaruh. Jadi penduduk bumi itu cuma karena tambah dan kurang tadi. Migrasi kan belum ketemu, yang katanya cari apa bulan, cari apa untuk siapa tahu ada kehidupan di sana, belum ada. Nanti kalau misalkan bulan itu bisa dihuni oleh manusia, barangkali sebagian migrasi ke bulan gitu. Penduduknya jadi artinya berkurang karena pindah ke dunia bulan gitu. Dunia bulan ya gitu maksudnya. Jadi penduduk bumi ya itu hanya dipengaruhi oleh fertilitas dan mortalitas. Nah, saya nanya, penduduk Indonesia sekarang apa yang mempengaruhi jumlah penduduk Indonesia? Misalkan hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia adalah 270,7 juta. Apa yang menyebabkan jumlah semacam itu? Variabel apa? Fertilitas. Nah, oke, fertilitas mortalitas itu pasti. Ya, 2 hal itu pasti mempengaruhi penduduk manapun, ya. Tapi migrasi, Indonesia itu migrasi dari mana? Dari luar. Migrasi keluar atau masuk? Emigrasi dan imigrasi. Dua-duanya Bu. Ya, bisa keluar, bisa masuk. Tapi besar nggak sih orang Indonesia suka pindah-pindah nggak? Iya. Dari pulau ke pulau mungkin Bu. Weh, kan itu di dalam Indonesia pasti. Tapi Indonesia secara total. Artinya Bu, pindah ke luar negeri atau ada orang luar negeri masuk ke Indonesia. TKA gitu-gitu Bu. Kebanyakan dari luar negeri. Nah, memang harusnya ada migrasi penduduk dari luar Indonesia masuk ke Indonesia atau orang Indonesia keluar pindah ke luar negeri gitu. Itu ada angkanya meskipun sangat kecil. Orang Indonesia itu tidak suka pergi kemana-mana dan orang asing jarang yang mau pindah ke Indonesia. Pindahnya dalam arti stay permanen ya, tinggal secara permanen, kemudian menjadi orang Indonesia gitu. Nah, penduduk Jakarta, kira-kira apa yang besar pengaruhnya untuk penduduk Jakarta? Migrasi Bu. Migrasi. Migrasi apa? Masuk apa keluar?
Masuk ke Jakarta. Masuk ke Jakarta, Bu. Masuk ya. Jakarta itu penduduknya banyak dibentuk oleh migrasi masuk. Banyak orang pindah ke Jakarta gitu. Ada nggak orang Jakarta keluar pindah keluar? Banyak. Dalam satu masa itu sekarang ini penduduk itu nanti kalau kita belajar migrasi akan tahu bahwa katanya pergi ke Jakarta tapi dia tinggal di Depok. Jadi Jakarta itu sudah tidak ada pertambahan penduduk gitu yang permanen. Karena apa? Dia kerja di Jakarta, tinggalnya di Depok kan gitu. Ya, itu perhitungan yang lebih lebih komplit lagi nanti kita bicara migrasi. Tapi misalkan seperti Jakarta itu relatif dibentuk oleh penduduk masuk. Meskipun juga ada tingkat kelahiran dan kematian dong, karena ada yang lahir di Jakarta, penduduk Jakarta. Juga penduduk Jakarta ada yang meninggal gitu. Nah, tapi dibanding misalkan kota Tasikmalaya misalkan. Ya, Tasikmalaya itu banyak keluar atau masuk kira-kira? Keluar, Ibu. Keluar, Bu. Banyak keluar karena itu mengapanya? Itu tadi kan kalau Tomlinson kan kemudian mengapa ada pertanyaan. Nah, itu nggak bisa dijelaskan dengan demografi. Harus dengan variabel di luar demografi. Kenapa orang masuk Jakarta? Aku tanya. Cari kerja, Bu. Nah, karena pekerjaan banyak tersedia di Jakarta. Dan kenapa orang meninggalkan Tasikmalaya? Nggak ada Kurangnya lapangan pekerjaan. Kurang kerjaan. Nah, gitu. Itu kan bukan variabel demografi, ketersediaan lapangan kerja. Ya kan? Itu faktor ekonomi kan gitu. Orang pindah karena faktor ekonomi, maka itu masuk studi kependudukan. Kalau kita sudah membahas paling tidak tadi ya, ada penduduk nih, segini jumlahnya, tahun segini, tahun sekian, segini. Kok ada perubahan? Nah, perubahan itu ternyata dari migrasi masuk untuk Jakarta, untuk Tasikmalaya, migrasi keluar. Mengapa? Oleh karena memang pekerjaan itu banyak tersedia di Jakarta untuk semua kebutuhan. Tasikmalaya ada nggak pekerjaan? Ada, tetapi mereka yang cari kerja itu nggak cocok kerjaannya di Tasikmalaya. Bisa gitu kan? Jadi mereka orang Tasikmalaya ini ternyata pendidikannya makin tinggi. Kemudian pekerjaan yang terbuka cuman daerah pertanian dan sebagainya. Tidak senang mereka, maka mereka akan pindah ke Jakarta cari kerjaan yang cocok dengan pendidikannya, gitu loh. Maka itu adalah studi kependudukan. Karena apa? Memerlukan analisis lain ya, minjem kita variabel ekonomi gitu untuk menjelaskan itu. Nah, ketiga tadi kependudukan kan bisa meramalkan. Pertanyaannya adalah kemudian, waduh, kalau Jakarta terus begini, terus banyak yang masuk, apa yang akan terjadi dengan Jakarta? Apa makin cepat amblesnya Jakarta nanti karena penduduknya makin banyak yang datang kan gitu? Karena penduduk masuk kan tidak cukup penduduk datang, ya dia perlu rumah, perlu dan sebagainya gitu. Apakah bantaran sungainya makin banyak orang yang tinggal di situ, makin sungainya makin nggak jelas gitu misalkan. Ya, itu artinya kemudian masuk lagi prediksi apa yang akan terjadi. Ya. Kalau demografer untuk prediksi ke depan ya, dari migrasi itu hanya tergantung angka-angka saja. Oh, berarti dalam 10 tahun lagi kalau sekarang itu ya dari tahun misalkan tahun 2010 ke tahun 2020 itu yang masuk 10 orang gitu ya misalkan ya, maka tahun 2020 itu ya bisa jadi yang masuk ke Jakarta bisa 12 orang dengan perhitungan tertentu gitu ya, dia menambahkan, ada rumusnya itu di dalam demografi itu saja. Tapi apa akibatnya? Nggak bisa, nggak ngerti ya sudah, tuanya tambah banyak gitu. Maka perlulah ahli-ahli lain. Maka ahli ekologi masuk menjelaskan, waduh, kalau penduduknya tambah banyak, makin banyak menggunakan sumber daya alam di Jakarta dan kemudian tidak ada itu harus ada kelengkapan untuk mensupport mereka. Nah itu perlu ilmu lain gitu. Maka untuk Anda nanti kalau tertarik untuk skripsi semacam itu, skripsinya adalah kajian kependudukan, nggak mungkin demografi gitu. Ya, Anda nggak punya ilmu demografi, kita tidak akan mengajarkan cara membuat prediksi. Ya, paling growth rate aja.
Tapi prediksi penduduk akan seperti apa itu hanya ahli demografi. Tapi untuk studi kependudukan itu sangat mungkin gitu. Nah, kan bisa gini, waduh, itu kalau banyak orang pindah ke kota, pertaniannya gimana kan gitu ya? Balikannya. Jadi kita analisis ke Tasikmalaya, apa yang terjadi dengan Tasikmalaya? Mesti diapakan pertaniannya? Kalau nggak ada petani lagi, gimana ya? Apa kita akan kekurangan pangan apa enggak? Siapa yang akan menghasilkan pangan? Kan banyak hal yang harus dikaji di situ, gitu. Ya, jadi kependudukan itu atau demografi itu bisa menjadi latar belakang dari suatu kajian, tapi juga Anda bisa menggunakannya sebagai kajian tersendiri. Gitu. Ternyata para TKW itu ya, TKI, kenapa orang kok pada bekerja ke luar negeri misalkan, ternyata bisa membuat keluarga mampu menyekolahkannya anak-anaknya lebih baik. Mampu membeli lahan pertanian, misalkan. Jadi meningkatkan kesejahteraan kayak seperti itu. Ya, gitu Dinda. Jadi variabel demografi hanya 3: fertilitas, mortalitas, migrasi. Fertilitas menambah, mortalitas mengurangi, migrasi tergantung ya dia didatangi atau ditinggalkan itu. Tapi ketika menjawab mengapa begitu, itu jawabannya banyak. Kenapa ya dia itu kok di Jakarta itu ya penduduknya kan banyak. Wanita usia subur juga banyak di situ karena banyak sekarang baik perempuan atau laki-laki banyak yang pindah ke Jakarta. Tapi kok fertilitasnya rendah sekali ya? Gitu. Oh ya karena perempuannya datang itu untuk kerja gitu. Ya. Mereka yang misalkan di daerah desa yang kemudian terpaksa menikah dini ya pasti fertilitasnya tinggi meskipun jumlah perempuannya tidak banyak gitu misalkan karena fertilitasnya tinggi dan mereka menikah lebih awal misalkan. Nah, semacam itu gitu ya. Jadi misalkan apakah akibat COVID-19 itu memang mempengaruhi penduduk apa tidak? Gitu. Tapi dari studi itu memang jumlah kematian itu banyak ya, tetapi kalau kemudian kita perhitungkan gitu barangkali lebih banyak kematian itu kemudian angkanya mungkin kalau dianalisis lebih lanjut ya, angkanya itu tidak terlalu tinggi dibanding kematian yang lain ya. Kecelakaan bis gitu langsung membunuh 30 orang, 50 orang itu kan banyak. Pesawat jatuh 200 orang kan gitu. Ya, tapi COVID itu sesuatu yang akan terus ada, maka beda ya penanganannya meskipun mungkin akibatnya terhadap mortalitas agak beda. Kenapa begitu? Jadi jangan agar nanti Anda bisa mempertimbangkan sendiri kalau penyebab pengurangan penduduk itu penyakit apa misalkan atau kematian sebab apa. Ya, itu ya. Jadi untuk membandingkan saja. Jadi kira-kira demikian. Jadi udah paham ya dua konsep tadi dan analisisnya ya. Analisisnya sudah paham yang demografi tadi itu hanya di dalam penduduk dalam angka-angka itu tadi. Gitu, ya. Kalau perempuannya usia subur banyak ya fertilitasnya banyak dong. Tapi ternyata kok kecil ya. Nah, mengapa kan tumbuh? Oh, ternyata perempuannya itu pada lebih senang sekolah atau bekerja daripada punya anak. Bahkan mereka sudah menikah pun nggak mau punya anak. Itu yang kasus sekarang lagi rame, free child itu. Gitu. Apakah itu akan mengurangi kelahiran? Ya kalau semua wanita di dunia free child ya nggak ada kelahiran pasti kan gitu. Ya, tapi kan ada dari tempat lain yang masih pengen punya anak 7 dan 10 dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang awal yang mesti kita pahami sehingga ketika ada angka Anda bisa menganalisisnya dengan tepat. Oke ya, Dinda. Jadi demografi formal cuman ngomong 3 hal tadi. Yang demografi sosial plus masalah yang lain di luar demografi apa saja, ya, ekologi, ekonomi, sosiologi, ya, ikut menjelaskan di situ. Oke, ada lain pertanyaan? Atau Dinda sudah cukup atau mau elaborate? Sudah cukup, Bu. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau sudah cukup
cukup. Teruskan ya, karena masih ada dua hal nih. Dua hal yang mengaitkan dengan bagaimana membuat analisisnya. Nah, itu kan tugas praktikum tuh, gitu ya. Oke, ya saya share screen lagi. Bentar. Ini analisis ya, ini ada yang disebut makro, mikro, dan seterusnya. Ya, Anda bisa baca ini. Nah, sekarang ini hal yang penting. Tadi kan gampang tuh kita bilang bahwa oke, kalau kemudian bertanya mengapa terjadi angka seperti itu, gimana kemudian menganalisisnya. Nah, tentu kita masih pakai jargon pembangunan karena pembangunan itu terus ada sebetulnya, meskipun jadi nggak digunakan lagi di negara maju karena mereka sudah mungkin selesai pembangunannya gitu ya, tapi nggak apa-apa kita masih pakai istilah pembangunan karena kita masih berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan atau memperbaiki segala keadaan dengan secara terencana gitu ya. Maka bagaimana aspek kependudukan itu akan berpengaruh atau dipengaruhi oleh pembangunan. Nah, jadi tadi ya mengulang lagi sedikit bahwa analisis hubungan kependudukan dan pembangunan harus mengikuti kaidah-kaidah gabungan antara ilmu pasti, biologi, ilmu sosial, ekonomi, sosiologi, dan antropologi, geografi, psikologi, dan lingkungan. Nah, ini adalah ciri dari variabel demografi. Kelahiran dan kematian adalah peristiwa biologis atau alamiah, tetapi untuk manusia ada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ikut mengaturnya. Tadi kalau kita itu ketika belajar demografi, maka sebetulnya kita dianggap sebagai manusia, makhluk hidup yang lain seperti burung, ikan, ya, dan yang lain-lainnya, ya, yang dia juga ada proses perkembangannya. Dan itu kan ada yang mati, hidup, dan migrasi, gitu, ya. Kan ada itu burung bermigrasi, ikan salmon bermigrasi dari daerah tempat dingin ke hangat atau gimana ke panas gitu misalkan ya, gitu ya. Jadi atau kawanan gajah bermigrasi dari satu wilayah ke tempat lain karena mencari makan. Nah, migrasi semacam itu untuk mencari makan itu dulu kita lakukan sebagai manusia sebelum kita bisa menemukan berbagai teknologi baru untuk bisa menciptakan makanan atau apa saja yang kita butuhkan tanpa harus pindah rame-rame gitu. Dulu itu kalau makanan habis ya, ketika penduduk awal berburu dan meramu, ketika ikan binatang buruan atau makanan gitu ya, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan habis, maka kelompok penduduk itu akan pindah meninggalkan tempat itu dan mencari tempat lain gitu. Jadi sama dengan hewan yang lain, makhluk hidup yang lain ya, akan mencari makanan untuk survival mereka sebelum manusia dengan kemampuan berpikirnya bisa menemukan hal-hal baru, teknologi baru untuk memperbaiki kesejahteraannya gitu ya. Nah, tapi manusia itu karena kemampuan berpikirnya tadi itu bisa mempunyai faktor di luar ya yang sifatnya alamiah tadi. Yaitu kita kemudian punya istilah sosial, ekonomi, lingkungan ya yang kemudian hanya berlaku untuk manusia gitu. Nah, pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, ya, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Waduh, ini saya lupa, karena banyak yang menulis sih sebetulnya ya. Yang siapa yang saya kutip ya, nanti dicek lagi. Nah, kemudian Portes tahun 76 itu mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Gitu.
Ini Portes yang mana ya? Jadi saya lupa ya. Nggak apa-apa lah. Ada di daftar pustaka. Nah, analisis kependudukan dan pembangunan secara sederhana adalah sebagai berikut ya. Bukan modifikasi, ini salah ya. Sumbernya tetap Ananta tapi tahunnya adalah tahun 2013 ya, yang 91 itu teksnya nggak ketemu, sudah lama gitu, sudah dimodifikasi sendiri oleh Ananta gitu ya. Jadi yang kita pakai ini, gambar ini adalah tulisan Ananta tahun 2013. Nah, dia menyebutkan sebagai kotak ajaib siklus analisis demografi. Coba Anda perhatikan. Di sini ya ada panah-panah ya, ada 3 kotak. Kotak yang awal itu jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Ini tentu demografi. Artinya data demografi yang kita lihat. Existing information on population. Description of population. Ya. Deskripsi penduduk di suatu tempat. Berapa sih jumlahnya? Komposisinya berapa? Distribusinya seperti apa? Ya, jadi misalkan apa namanya? Di Bogor jumlah penduduknya adalah sekian, ya, laki-laki sekian, perempuan sekian, menurut tingkat pendidikan begini, desa segini, di kota segini, tersebar di beberapa wilayah misalkan, ya. Nah, jumlah penduduk itu tentu akan aktif di dalam pembangunan. Nah, kotak kedua inilah kotak pembangunan itu, aktivitas yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, bisnis, dan seterusnya. Tentu pembangunan ini tergantung dari orang yang ada kan, berapa jumlahnya, komposisinya bagaimana, ada di mana, tentu berpengaruh. Nah, di antara pembangunan itu, aktivitas pembangunan yang dilaksanakan, itu ternyata bisa mempengaruhi fertilitas, mortalitas, dan migrasi secara langsung. Nah, variabel inilah yang kemudian akan langsung mempengaruhi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jadi, kotak 1 itu hanya bisa dipengaruhi oleh kotak 3. Kotak 2 tidak bisa mempengaruhi kotak 1. Kotak 3 itu, kotak 2 hanya bisa menentukan perubahan dalam variabel yang kotak 2 ini adalah hanya hal-hal yang atau aktivitas pembangunan yang benar-benar bisa mempengaruhi fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Gitu. Jadi dia hanya bisa pindah karena hanya 3 hal kan yang bisa mempengaruhi tadi perubahan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Nah, sekarang ada contohnya tidak. Kotak 2 yang mempengaruhi kotak 3 itu kegiatan apa? Kegiatan pembangunan apa? Ada nggak yang bisa menjawab? Atau yang kira-kira berani mengemukakan pendapat? Oh, ini Bu, gitu misalnya. Tadi banyak loh contohnya. Silakan, siapa ini? Sandi. Ya, oke, Sandi, gimana? Seperti di kotak 2 ada salah satu poin ekonomi itu, contohnya seperti Jakarta karena ekonominya bisa dibilang lebih maju, jadi mempengaruhi tingkat migrasi. Oke. Lainnya? Ibu, saya izin berpendapat. Ya. Untuk aktivitas pembangunan seperti misalnya di bidang bisnis yang menghasilkan limbah-limbah pabrik, itu mungkin bisa mempengaruhi mortalitas dari suatu penduduk. Seperti itu, Ibu. Mortalitasnya menambah gitu ya? Iya, karena ada limbah-limbah. Oke, yang lainnya? Izin berpendapat, Ibu. Oke, silakan. Ayo, silakan. Siapa ini? Dian, boleh, Bu? Iya, untuk aktivitas pembangunan, misalnya pendidikannya meningkat, jadi pendidikan perempuan meningkat. Nah, jadi perempuan menunda perkawinan dan fertilitas berkurang gitu. Nah, udah pintar, Anda ngerti ya. Jadi tidak bisa langsung bahwa kemudian ekonomi misalkan ya, peningkatan pendidikan berpengaruh pada jumlah penduduk. Ngerti nggak maksud saya? Tadi Sandi tadi bilang bahwa
kegiatan pembangunan ekonomi lah, kemajuan ekonomi di Jakarta itu harus melalui migrasi dulu, bahwa dia akhirnya karena perlu kesempatannya yang luas itu membuat orang datang ke Jakarta sehingga meningkatkan migrasinya, sehingga dia akan menambah jumlah penduduk pada umur tertentu gitu. Nggak bisa kok karena ujuk-ujuk kan bilang karena pembangunan ekonomi kemudian menambah jumlah penduduk. Mengapa? Nah, pasti harus lewat migrasi ini. Variabel apa yang mempengaruhi jumlah penduduk? Migrasi. Betul. Ya, jadi harus gitu, nggak bisa langsung ya. Kata migrasi harus disebut pada saat menjelaskan variabel 2 ke variabel 1. Jadi variabel 1 hanya bisa dipengaruhi secara langsung oleh variabel 3. Variabel pembangunan hanya bisa mempengaruhi variabel 3. Dan variabel 3 baru menjelaskan perubahan di variabel 1 gitu. Tadi ya misalkan ada pabrik yang membuang limbah ya yang akhirnya membuat itu juga bisa membuat stillbirth, kematian kelahiran, fertilitasnya orang menjadi mandul misalkan sehingga fertilitas turun, atau meningkatkan kematian karena kesakitan ya karena menyebabkan kematian yang tinggi gitu ya. Jadi bahwa kegiatan pembangunan yang merusak lingkungan itu ternyata menyebabkan banyak hal, bisa dijelaskan ketiga-tiganya. Fertilitas turun karena apa? Karena mengakibatkan kemampuan fertilitas perempuan turun ya, banyak kemandulan misalkan. 2, banyak keguguran, jadi kegagalan untuk menghasilkan kehamilan, gagal menghasilkan kelahiran, atau menyebabkan kematian ya karena mempengaruhi kesehatan misalkan, atau membuat orang pergi keluar gitu. Banyak orang pindah dari situ gitu ya, sehingga daerah yang tercemar misalkan karena akibat lingkungannya tercemar akibat dari aktivitas ekonomi sebetulnya ya yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan perubahan dalam jumlah komposisi dan distribusi penduduk juga gitu ya. Nah, kemudian siapa tadi yang tadi pendidikan itu dalam segi sosial ya, ternyata meningkatkan pendidikan perempuan, membukakan lapangan kerja bagi perempuan itu telah menurunkan fertilitas. Nah, itulah yang terjadi di dunia sekarang ini gitu. Cina kalang kabut sekarang karena dulu fertilitas itu ditekan sangat rendah ya, dan mereka lebih suka memilih laki-laki sehingga jumlah perempuannya kan kurang tuh. Nah, padahal yang bisa melahirkan kan perempuan ya. Turunlah jumlah penduduk kan, mereka bingung sekarang bagaimana golongan yang bekerja misalkan semacam itu. Oke, Anda sudah tahu. Jadi nanti film kemarin Anda analisis, Anda masukkan di dalam kerangka ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Perkara analisis ini? Tak ada kah? Sudah ya, sudah cukup. Oke. Nah, kita teruskan bagaimana mengukur keberhasilan pembangunan yang terkait dengan penduduk sebetulnya. Ya, namanya keberhasilan penduduk itu kan menilai seberapa banyak penduduk Indonesia yang yang berubah kesejahteraannya, atau semua penduduk Indonesia seperti apa perubahan kesejahteraannya gitu. Jadi ukuran keberhasilan pembangunan pada awalnya hanya didasarkan pada pembangunan ekonomi dengan ukuran GNP per kapita. Anda tahu kan, sudah belajar ekonomi ya, GNP per kapita. Anda tahu berapa GNP kita? GNP per kapita kita. Tahun lalu misalkan. Ada yang tahu? Ada pernah memikirkan atau mencoba pengen tahu tidak? Berapa sih pendapatan rata-rata orang Indonesia ini sebetulnya per tahunnya, per orang gitu, dengan hitungan GNP misalkan? Ada yang tahu? Singapura itu pendapatan 3,87 US dollar. Berapa? 3,87 US dollar tahun 2020. 3,87. Masuk sih.
3.000 kali. 3.000. 3.700, sekitar 4.000 US dollar per tahun. Singapura berapa coba? Kira-kira aja, nggak usah nyari di Google dulu. Kamu bisa nggak memperkirakan Singapura berapa? Kita 4.000 ya. 4.000 US dollar per tahun, itu berarti kira-kira berapa rupiah? 4.000 kali 14.000 ya, kita hitung 14.000 aja, berapa itu? Ya, Singapura berapa? Dolar aja deh, nggak usah dirupiahkan. Kira-kira 60.000 kali ya, Bu? Ya, antara 50 sampai 60.000 US dollar per, pokoknya 10 sampai 12 kali lipat pendapatan GNP Singapura itu. Gitu. Artinya mereka masuk dalam negara maju kan gitu ya. Kita masih segitu. Gitu. Nah, itu hitungannya juga ya. Dengan GNP itu sebetulnya wah kan 4.000 ya. 4.000 kan udah bagus. 4.000 itu kan berarti 140 juta berapa ya? 14 juta ya. 14 juta kali 3 itu kan 70 juta kan pendapatannya per tahun, dibagi 30 sebulan itu sekitar mungkin 3 jutaan kan gitu ya. Keren dong sebetulnya 3 juta pendapatan orang Indonesia. Tapi kan itu rata-rata ya, rata-rata itu dari bayi ya yang baru lahir sampai orang yang sangat tua itu pendapatannya sama. Tapi apa begitu ya? Enggak begitu ya, karena dianggap ukuran GNP itu mengandung banyak istilahnya itu inequality-nya itu nampak jelas ya, karena kita kan ada 10 orang terkaya beberapa orang Indonesia masuk 100 orang terkaya di dunia dengan kekayaan yang pusing kita ngitungnya gitu ya, banyak banget. Tapi ada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan misalkan hanya 0 rupiah misalkan. Semacam itu. Artinya apa? Ada inequality. Sehingga GNP itu tidak cukup untuk mengukur seberapa besar keberhasilan pembangunan. Maka muncul ukuran keberhasilan pembangunan itu dengan menggunakan apa yang disebut Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Gitu ya. Karena kalau itu cuma ekonomi tidak bisa mengukur bagaimana manusia itu kualitasnya bertambah. Nah, indeks ini dibentuk berdasarkan 4 indikator, yaitu ini yang hitungan terbaru ya, berubah-ubah. Nanti kalau Anda membuat misalkan buat time series HDI, misalkan IPM, misalkan hati-hati dicek dulu angka-angka itu karena perhitungannya berbeda. Bahkan yang terbaru itu IPM tahun 2020 atau apa ya, itu ada yang memperhitungkan green factor gitu ya. Gitu ya. Tapi sekarang kita pakai yang 4 ini aja dulu ya. Angka harapan hidup. Angka harapan hidup itu hitungan mortalitas sebetulnya. Kita itu 70 tahun ya, 73 untuk perempuan laki-laki 70. Memang di mana-mana perempuan itu umumnya lebih panjang angka harapan hidupnya. Kemudian harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah itu adalah ketika seorang ditanya kamu ingin sekolah sampai mana. Nah, itu biasanya terkait dengan ketersediaan sekolah yang ada. Jadi kalau misalkan di suatu desa itu di situ hanya ada SD, maka biasanya penduduk di sana ya mikirnya sekolah SD aja sudah cukup, karena untuk sekolah SMP harus keluar desa dan sebagainya yang tidak terbayangkan biayanya. Tapi kemudian kalau ada SMP, maka dia akan naik ke SMP. Ada SMA akan naik sampai SMA. Di sekitarnya ada universitas, barangkali ingin juga sampai universitas. Itu harapan. Tapi realnya berapa? RLS, rata-rata lama sekolah, realitinya berapa? Gitu. Indonesia itu kira-kira berapa real lama sekolah di Indonesia? Berapa tahun? Rata-rata orang Indonesia itu pendidikannya, pukul rata. Berapa tahun sekolahnya? Jangan hitung kamu ya, kamu itu spesial, sudah perguruan tinggi itu sangat spesial gitu. Rata-rata berapa tahun? 9 sampai 12 mungkin, Bu. 9. Benar 12? Jakarta aja nggak sampai segitu. Yang tertinggi itu angka
rata-rata lama sekolah itu di Tangsel itu berapa ya, 11 atau 12 gitu ya. Tapi rata-rata kita itu adalah 8 SMP kelas 2. Jadi rendah sekali masih. Gitu. Bogor berapa coba? Bogor itu kalau nggak 7, mungkin 7,5 gitu ya. Jadi juga rendah. Artinya secara rata-rata penduduk Indonesia itu pendidikannya rendah. Gitu. Itulah yang menjadi masalah. Ya nanti Anda bisa analisis, misalkan dalam segi ketenaga kerjaan kita nggak bisa, susah bersaing dengan orang yang dari luar negeri yang pendidikannya lebih tinggi. Gitu. Nah itu dia. Maka kita harus hitung, meskipun sudah banyak kenaikan. Dan kemudian variabel yang ketiga adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Jadi pengeluaran per kapita yang disesuaikan itu artinya ya menurut pengeluaran di daerah tertentu. Gitu. Nah, hasilnya, sebentar. Ups. Nah, indikator tadi ya, nah, artinya apa indikator-indikator tadi? Indikator angka harapan hidup itu merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Indikator HLS dan RLS mencerminkan output dari dimensi pengetahuan, sedangkan indikator pengetahuan per kapita disesuaikan, yang disesuaikan ya, digunakan untuk mengukur dimensi layak hidup. Jadi di sini ini yang perlu Anda ketahui ya filosofinya. IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan. Jadi IPM itu enlarging the choices of the people. Maksudnya adalah, kalau orang makin sehat, maka dia bisa memilih kerjaan lebih sehat, maka dia kesempatannya untuk bisa bekerja lebih baik. Pendidikan lebih tinggi, maka dia akan bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak. Pendapatan yang lebih tinggi, maka dia akan hidup lebih layak. Ya, artinya dengan meningkatkan angka IPM, dan itu adalah sebagai tujuan dari pembangunan, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, itu artinya adalah memperluas pilihan. Manusia dengan kualitas lebih baik, maka dia akan punya choice yang lebih banyak. Jadi misalkan ya, waduh, kenapa Pak kok kerjanya cari apa, kok hanya jadi pemulung, susah karena memang bisanya ya ini, yang nggak perlu karena saya nggak sekolah misalkan gitu. Ya udah susah gitu kan, nggak sekolah, kerjaannya nggak bisa yang lain gitu. Ya, jadi ini adalah bahwa IPM itu memperluas pilihan-pilihan. Artinya apa? Bahwa kita punya kesempatan lebih sebagai manusia dengan bagaimana pemerintah berupaya meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan seperti itu. Angkanya berapa sih? Hitungan angkanya itu 0 sampai 100%. Nah, kita itu masih 70% di tahun 2017 dan 71,94. Nah, ini sudah dikoreksi dengan agak turun sedikit dari tahun sebelumnya karena ada COVID-19 sehingga menurunkan kemampuan mendapatkan pendapatan. Kalau pendidikan kan nggak turun tuh, kalau sudah SMA masa karena COVID kemudian turun jadi SMP, enggak gitu ya. Nah, kemudian faktor kesehatan mungkin terpengaruh ya. Tapi kalau kesehatannya ukurannya adalah angka harapan hidup dan itu ukuran makro, maka ketika tadi mengapa saya mengatakan bahwa mungkin COVID itu tidak menyebabkan kematian yang sangat drastis gitu ya, tapi membuat nggak enak sepanjang masa gitu ya, itu nggak akan mengubah angka harapan hidup. Jadi orang yang sudah sehat dan orang yang sudah berpendidikan itu tidak akan berubah selamanya gitu. Ya, maka yang berpengaruh adalah kesempatan kerja gitu. Nah, COVID-19 itu sangat memukul bagian itu. Banyak orang yang terpaksa tidak bekerja atau bekerja tidak maksimal sehingga pendapatannya turun. Maka kita lihat bahwa trennya ya, ini angka 71 kan cuma satu angka ya. Cuma 70%. Rata-rata pendidikan 8,10 ya, dan kemudian harapan sekolahnya itu 12,85, artinya SMA sudah merata. Jadi pendidikan di tingkat SMA itu sudah merata sehingga orang punya harapan bahwa anaknya itu bisa sekolah sampai SMA. Malah lebih, beberapa tempat sudah sampai universitas. Tapi pada kenyataan sampai sekarang itu masih 8,10 karena orang-orang yang sudah terlanjur
tidak bisa sekolah ya lagi di luar umur sekolah itu pendidikannya rendah. Ya, jadi kelompok yang sudah menjelang lansia yang sudah tidak bisa sekolah lagi itu pendidikannya terlanjur rendah. Ya, kecuali mereka mau ngambil paket ABC itu gitu. Nah, kemudian angka ini ya pendapatan itu 10 juta tahun 2017 gitu ya. Nah, ini kan naik terus nih trennya kan gitu ya. Nah, ini angka tahun 2020. Ya, tahun 2020 itu juga naik juga ya, angka pendidikan naik. Ya, tapi angka harapan hidup relatif naik sedikit gitu. Nah, tapi IPM secara keseluruhan naik karena memang tingkat pendapatan itu naik untuk dari tahun 2017. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2019, IPM kita itu ada kecenderungan ya menurun di bidang ini meskipun naik sih ya, tetapi tidak seharusnya kan gini jrut gitu ya, tapi ini enggak, naiknya itu enggak cuma naik 0,03% gitu, karena antara lain tidak maksimalnya peningkatan pendapatan gitu ya. Jadi kita di mana kependudukan itu masuk ke sini gitu ya, tadi mortalitas, angka harapan hidup, bagaimana kesehatan masyarakat ini bisa dikendalikan gitu. Maka banyak tadi ya harus ikut vaksin ya, bayi ya yang bukan vaksin COVID, jangan salah. Nah, itu adalah untuk memelihara kesehatan itu dari bayi itu sudah dilindungi dengan 5 macam vaksin gitu ya, agar kita bisa benar-benar mencapai usia harapan hidup ini gitu. Nah, kalau kemudian ada yang kena COVID, nah itu sebetulnya kan bisa itu adalah sudah bisa dipertimbangkan sendiri untuk seperti apa penanggulangannya gitu. Nah, ini perbandingan capaian IPM. Nah, kemudian keberhasilan pembangunan juga dapat diukur dari pengurangan kemiskinan sebetulnya. Secara global, kesepakatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan deklarasi MDGs dan SDGs. MDGs sudah berlalu sebetulnya, tapi nggak apa-apa, biar tetap ada. Pada Millennium Summit September 2000, para pemimpin negara terbesar telah berkomitmen pada suatu kemitraan global untuk mengurangi kemiskinan dengan deadline 2015 yang dikenal sebagai MDGs. Nah, sebetulnya pengukuran penghilangan kemiskinan itu relate itu apa? Terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sebetulnya. Karena per definisi atau dari analisis yang dibuat oleh siapa itu ahlinya itu, Brundtland gitu ya, bahwa kemiskinan itu mendorong terjadinya kerusakan lingkungan karena manusia-manusia yang tidak punya sumber daya ya yang benar gitu ya, yang pantas gitu, maka dia cenderung akan menggunakan sumber daya yang seharusnya tidak bisa digunakan. Mereka tinggal di bantaran sungai, kemudian menanam atau di jalur-jalur yang tanah marginal, kemudian memanfaatkan tanah-tanah marginal untuk bertani gitu ya, sehingga itu akan menambah cepat kerusakan lingkungan gitu. Sehingga yang utama itu ya, agar kita bisa mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mempertahankan keadaan lingkungan gitu ya, itu kemiskinan harus dikurangi gitu ya. Kemiskinan harus dikurangi. Nah, ada deadline pada antara tahun 2000 sampai 2015 dengan MDGs gitu ya. Jadi seperti ini tujuannya gitu ya. Tapi ini juga belum tercapai gitu ya. Maka pada tahun 2016 tujuan pembangunan berkelanjutan itu menggantikan ya SDGs, istilahnya menggantikan MDGs. Nah, SDGs lebih luas, berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Baik dalam MDGs atau SDGs, peran pembangunan manusia yang terkait dengan ilmu demografi dan kependudukan itu sangat penting. Misalkan
mengurangi tingkat mortalitas anak, meningkatkan kesehatan ibu, ketersediaan pekerjaan, ya, kesetaraan gender, misalkan, ya, antara lain seperti itu. Mengurangi orang miskin sebetulnya juga ya, angka ya itu ya, gitu. Nah, ini adalah tujuan dari SDGs itu. Dah.